Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidzah, para ustadzat, wabil khusus yang kita hormati Ketua Yayasan Masjid At-Taufiq, Ketua DKM Masjid At-Taufiq, LMK RW 11 Bapak AKP Triheru, Bapak Ketua RT 1 sampai Ketua RT 14. Apa RT-nya Bu ya? Insyaallah. Ketua penyelenggara Bapak Ketua RT 12 Bapak Sugiman, pimpinan Majelis Taklim Ummahat Al-Mukarramah Ustadzah Hajar Ratu Fadillah, para ustadzat lainnya, para kiai, para alim ulama yang punten tidak disebutkan satu persatu namanya, insyaallah semuanya dalam keadaan berkah, sehat walafiat. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ibu, bapak, saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Salam salawat kita selalu sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita kembali hadir di majelis taklim. Hampir 3 tahun kemarin kumpulan kayak seperti ini hampir nggak kelihatan. Bu, masjid tutup, musola tutup, pengajian sampai pasar tutup, sekolahan yang jadi guru ibunya kemarin yang jadi guru, bener betul, punya anak 7 baru gini hari ngerasain jadi guru. Ampun, seminggu jadi guru, darah tingginya pada naik. Sekarang kita duduk nggak lagi berbatas-batas. Sekarang kita duduk di majelis ini tidak lagi memakai jarak. Duduk berdampingan, berdekat-dekatan, bahkan berhimpit-himpitan. Insya Allah corona udah gak datang lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan habis ini pengajian-pengajian kita penuh. Masjid-masjid syiar, terutama ibu-ibu, apalagi bapak-bapak ngajinya bikinan rajin. Amin ya Rabbal. Punten Bapak Ketua DKM, kalau ngomongin ibu-ibu mah alhamdulillah. Yang namanya majelis taklim dari Senin sampai ketemu Senin nggak ada pereknya. Alhamdulillah. Yang kalah bapak-bapaknya. Di kampung saya, kalau di sini mah romannya nggak ada bedanya. Ibu sehat, berkah. Biarin katanya kemarin kita di lockdown nggak boleh kemana-mana, anak sekolah nggak boleh ke sekolahan, guru nggak boleh ngajar, karyawan nggak boleh ke pabrik, semuanya libur, bahkan ada yang di PHK. Ke pasar nggak boleh, keluar jauh dikit nggak boleh. Kampung-kampung banyak
yang beda kampung nggak boleh masuk ke kampung orang lain. Benar betul? Benar betul? Suasana hidup yang model begitu Bu, kita jangan sampai dapetin lagi. Tapi lihat keberkahan Allah, khususnya orang Islam yang ada di Indonesia, apalagi umat Muslim yang ada di Ciracas. Biar katanya kemarin di lockdown hampir 3 tahun, kira-kira berat badan mungkinan turun apa mungkinan naik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi sekarang masuk bulan Maulid. Tuh yang namanya ustaz atau ustazah di rumah hampir kagak pernah masak saudara. Setiap pulang ngaji dapat berkat, setiap pulang Maulid dapat berkat. Tapi saya nggak tahu di sini dapat berkat apa enggak. Bu, Bu, kalau ustaz mah apalagi saya masalah berkat biasa. Cuma persoalannya kadang-kadang suka ditanya orang rumah. Mudah-mudahan kita berkatnya berkah dari segi fisik, berkah dunia akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, umat Islam yang ada di Indonesia ini hadirin memang Allah pelihara keberkahannya. Apalagi sekarang Bu, musim penyakit, entar panas lama, entar hujan nggak berhenti-berhenti. Benar betul? Penyakit mungkinan nambah, mungkinan kemari. Tapi insya Allah Allah akan jaga diri dan keluarga kita. Apalagi yang sering hadir di majelis taklim, duduk di pengajian model begini, Nabi udah jamin saudara-saudara, hidupnya tambahan berkah. Amin. Duduk ketemu teman, ketemu guru, ketemu kiai, ngelihat bermusafahah, saling bersalam-salaman. Yang kemarin salamnya pakai tonjok-tonjokan, sekarang mah alhamdulillah berkah keluar dari masjid, gak ada satupun kecuali dosa dan kesalahan kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, dulu Nabi pernah pesan kepada Ibnu Mas'ud, ya Mas'ud, julusu fil majlis ilmi wala tamasyu ghalaman wala taktubu syai'an khairun min itti alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, kata Nabi, dudukmu bentaran aja di dalam majelis taklim, sebentar saja, nggak usah pakai bawa pulpen, nggak usah pakai dicatat tuh omongan pengajian. Persis model kita yang mengajinya begitu hadirin sekalian. Pulpen nggak bawa, buku apa lagi hadirin sekalian? Betul betul. Tapi kata baginda Nabi, pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang memerdekakan budak 1000 orang. Amin. Amin. Ya Rabbal. Walaupun kata Nabi, kalau hadir di majelis taklim pahalanya dikeluarkan sama tembok, nyender mulu hadir sekali. Tuh kaki ntar dibelonjorin, ntar ditekuk, ntar kanan maju, kiri ke belakang, ntar kiri maju, kanan ke belakang. Bahkan ada yang tidur sampai pules, ngimpi ngorok, giler sekalian. Tapi kata Nabi, selama dia hadir di majelis taklim, insya Allah pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang memerdekakan budak 1000 orang. Amin. Ya Rabbal. Ad-dakhil fil masjid wa sa'irullah akan Allahi ayyukrimah. Orang yang masuk ke dalam masjid, duduk mendengarkan majelis-majelis ilmu, kata Nabi, huwa sa'irullah akan Allahi ayyukrimah. Mereka hakikatnya adalah para tetamu-tetamunya Allah. Mereka ini adalah duta-dutanya Allah. Mereka ini datang sengaja diundang oleh Allah. Maka berhak mereka yang duduk di dalam masjid, yang memuliakan langsung adalah Allah Subhanahu. Sampai Nabi bilang begini dalam hadis, innal malaikah yusalluna ala ahadikum madama fi musallahu. Sesungguhnya malaikat-malaikat mendoakan kalian semuanya yang duduk di masjid selama kalian berada di dalam masjid, niatnya beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang didoain oleh malaikat untuk orang yang resep hadir duduk di majelis taklim di dalam masjid? Nabi bilang ada dua yang didoain malaikat buat kita yang hadir di tempat ini. Yang pertama kata malaikat, Allahumma arhamhu, ya Allah, tolong kasih rahmat, kasih kecintaan dan mahabbahmu kepada mereka yang hadir di dalam masjid dan pengajian-pengajian. Amin apa? Amin. Ya Rabbal. Yang kedua yang didoain oleh malaikat, Allahumma firlahu madama fi musallahu. Yang didoain kedua oleh malaikat, ya Allah, ampunin dosa-dosanya orang yang hadir duduk di dalam pengajian masjid majelis taklim. Ampunin dosa dan kesalahan mereka keluar dari masjid. Semua dosa dan kesalahannya insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Ya Allah, Ibu, karena itu Nabi bilang, orang yang paling nyesel besok di hati pada saat dia masuk di alam kubur, yang paling nyesel bukan orang yang gak sholat, bukan orang yang gak puasa, bukan orang yang punya duit gak infak, gak sedekah, gak haji, gak umroh, tapi orang yang pertama kali masuk di alam kubur dan kemudian dia nyesel kepada Allah adalah orang yang badannya sehat, sempatnya ada, tapi gak mau hadir di majelis taklim. Na'udzubillahi min. Masuk masjid, niatin kita dalam rangka ibadat untuk ilmu kepada Allah. Ibu jangan duduk di masjid ini kecuali hati ibu berdoa minta kepada Allah. Imam Nawawi bilang, mintalah agar keselamatan akhirat kita nanti di hadapan Allah. Ibu duduk di masjid ini menghadap kepada Allah. Doain anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak soleh-soleha. Rumah tangga kita dijaga, dipelihara oleh Allah, sakinah, mawadah, warahmah. Doa-doa kita mustajabah. Kalau seandainya kita dipanggil oleh Allah melalui malaikat Israel, mati kita dalam keadaan husnul. Amin ya Rabbal. Ibu, waktu Nabi lagi duduk dengan sahabat, Nabi bilang, sebentar lagi kita bakal kedatangan seorang laki-laki dan dia ahli surga. Sahabat diam dan kaget. Sayyidina Umar memperhatikan siapa nih orang yang dibilang sama Nabi ahli surga. Enggak lama kemudian, Bu, ada seorang laki-laki masuk ke masjid, dia sembahyang 2 rakaat, salam, dia balik keluar lagi. Sayyidina Umar dalam hatinya bilang, apa ini yang dibilang sama Nabi ahli surga? Sembahyangnya cuma 2 rakaat, enggak ada zikir, enggak ada doa, langsung pulang ke rumah. Hari yang kedua Nabi ngomong yang sama, yang datang orang laki itu juga. Hari ketiga Nabi ngomong yang sama, yang datang orang itu lagi, Bu. Masuk ke masjid sembahyangnya cuma 2 rakaat, habis salam langsung kabur. Penasaran Sayyidina Umar bin Khattab, apa ini orang yang dipanggil oleh Rasulullah ahli surga? Hari pertama, kedua, sampai ketiga yang datang cuma dia doang. Akhirnya Bu Umar bin Khattab datangin rumah orang tersebut. Dia minta izin pengen nginep di rumahnya. Terus Sayyidina Umar orangnya penasaran, Bu, kalau Nabinya bilang anak muda dijamin oleh Allah masuk surga. Sayyidina Umar nginep di rumahnya. Ngintip-ngintip Sayyidina Umar nih orang amalannya apa, bacaan zikirannya apa. Tapi pada saat malam hari ini orang tidur nggak tahajud, habis sembahyang subuh nggak sholat isya, nggak sholat duha, nggak baca Quran, nggak wirid, nggak zikir. Saking nggak sabarannya Sayyidina Umar bilang, anak muda, punten saya nanya kepada sampean, Nabi bilang Anda ini adalah orang yang dijamin masuk surga, kata baginda Nabi. Anak muda tersebut nangis, Bu, waktu dipanggil, waktu dibilangin Sayyidina Umar katanya dia orang ahli surga. Apa amalanmu, kata Sayyidina Umar. Anak muda bilang tersebut, Tuan lihat, saya amalannya nggak banyak, nggak kayak kalian tahajudnya rajin,
ibu-ibu majlis taklim yang ada di sini. Amin. Amin. Ya Rabbal. Tapi kok ini yang buat oleh kita. Tapi Tuhan, kata anak muda tersebut, ada 3 yang saya kerjain dalam setiap harinya sampai sekarang ini. Yang pertama, kata anak muda tersebut, saya ngejaga mulut saya. Sampai hari ini saya pelihara untuk nggak nyeritain orang, nggak ngadu domba, nggak berbohong, nggak ngerendahin, nggak mencaci maki, nggak bikin malu. Apalagi buat orang tua, anak, istri, dan keluarga saya. Apalagi buat orang lain. Bu, bu, amalannya cuma ngejagain lidah doangan. Berat apa enteng, bu? Berat apa enteng? Jagain lidah doang, jagain mulut doang. Berat apa enteng? Di kadang-kadang di kampung saya, di bapak-bapak biasanya, kalau lagi belanja sayuran, ceritain tetangga. Bapak-bapak kalau arisan sama PKK biasanya, arisan yang belum mulai, ceritain orang ketiga bapak. Bapak-bapak udah ibu-ibu, kan? Bu, makanya mulut kita ini yang paling banyak peran dosa dan maksiatnya. Ceritain orang, lidah. Ngomongin orang, lidah. Jelekin orang, ghibah, namimah, hasud, lidah. Lidahnya. Makanya lidah ini anggota badan kita yang dipagar sampai tua. Nggak cukup bibir kita, dalamnya makin gigi, saudara-saudara sekalian. Betul-betul. Betul-betul. Saking bahayanya. Apalagi orang yang hasut. Tetangga beli kulkas panas dikit. Tetangga beli motor di Oktano rumah sakit. Tetangga sebelah beli mobil, innalillah. Ada model yang ibu-ibu yang model kayak begitu. Alhamdulillah. Ini mau ibu pengajian model begini misalnya. Alhamdulillah aman. Apalagi kalau lihat dari pakaiannya begini, pakai ayat-ayat, ahli sholat semuanya. Dari atas sampai ke bawah ditutup rapat ahli sholat. Persoalan di rumah kayak ratusan kotak saya kagak tahu. Ustaz kali bininya, Ustaz kali bininya. Kalau Ustaz bininya begitu gimana tuh? Bininya bukan Ustaz kalian kan? Iblis, itu kenal iblis. Waktu lagi iseng-iseng pengen main, iblis iseng sekalian. Kemana iblis isengnya? Main ke rumah Fir'aun. Emang kalau iblis temannya Fir'aun, ya. Orang konyol temannya orang konyol. Ibu-ibu majlis taklim pasti resep mainnya sama ibu-ibu majlis. Emang udah begitu jodohnya. Diketok pintu sama iblis. Fir'aun nyawa, "Man fil kharij?" Kok gede suaranya? Kata Fir'aun, "Siapa yang di luar?" Iblis nyaut lagi, "Fir'aun, ente ngaku Tuhan, tapi yang ketok pintu ente kagak tahu." Itu iblis sendiri sekali. Kan Fir'aun ngaku Tuhan ya bu ya. Masa yang ketok pintu kagak tahu? Man fil kharij? Fir'aun marah. Ente siapa sebenarnya? Anak iblis. Saya iblis. Kata Fir'aun, wah sohib. Ngobrol kata iblis begini bu. Fir'aun, ente tahu nggak? Makhluk Allah yang paling besar dosanya adalah ente. Fir'aun ngaku. Pernah ada orang yang ada di alam dunia ini yang ngaku berani Tuhan. Ada orang gak ngakuin Allah Tuhan banyak. Ada orang yang gak menyembah Allah Tuhannya, itu juga tidak sedikit. Tapi jarang banget kalau ada orang
dirinya Tuhan, ente doang. Terus kata iblis begini Bu, tapi Fir'aun ente jangan takut. Ternyata ada lagi orang yang dosanya lebih besar dari ente. Fir'aun semangat. Siapa orang? Kata Fir'aun. Kata iblis, orang yang paling besar dosanya dibandingkan dengan ente Fir'aun adalah orang yang hidup bertetangga, bermasyarakat, yang hatinya selalu hasut dengan saudaranya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan kita hilang itu orang-orang majelis pengajian punya sifat hasut. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ibu, yang kedua, kata anak muda tersebut, wahai Umar, yang saya lakukan setelah saya menjaga lidah saya dalam hidup saya gak pernah marah-marah. Gak pernah apa Bu? Gak pernah apa Bu? Kurang kencang. Di kampung saya Bu, kampung saya, yang paling saya marah-marah bapak-bapak. Bangun tidur udah ngomel kecoprekan kagak ada berhentinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya selalu menjaga marah, sebab Nabi bilang orang yang hebat, orang yang kuat, bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang hebat adalah orang yang pada saat dia emosi mampu menahan amarahnya. Mudah-mudahan kayak kita. Amin dong. Amin. Ya Rabbal. Tapi begini Ibu, saya bilangin juga. Dalam ilmu psikologi umum, memang perempuan itu harus lebih banyak ngomongin ketimbang laki-laki. Produksi bicara perempuan itu harus lebih banyak. Karena itu suami bapak yang adil dan bijaksana, pada saat istrinya ngomel dari melek mata sampai dia memermin lagi matanya, kalau bapak tahu teori psikologi umum, maka bapak harus bangga punya istri yang dari pagi sampai ketemu pagi tadi ngomong. Karena kalau ibu nggak ngomel, ibu stres. Betul. Ini zaman sekarang kok orang gila nambah jumlahnya. Waktu di lockdown kerja nggak boleh, dagang nggak boleh, bisnis nggak boleh, keluar rumah nggak boleh, kerja kagak boleh. Susah kita di rumah mulu, ketemu lagi ibu hadir sekali. Benar betul? Benar betul? Maka kalau ada ibu dalam sebuah rumah tangga yang ngomongnya lebih banyak dibandingkan suaminya, berarti suami harus bangga karena dia punya istri yang normal. Tenang, saya menangin lagi Bu, saya menang. Tapi kalau ibu kebangetan galak sama suami, saya pengen lihat mukanya kelihatan galak sama lakinya, saya kelihatan kayaknya hampir semua. Tapi kalau ada istri yang kebangetan galak sama suami, hati-hati. Kalau suami itu lebih betah di luar rumah dibandingkan di dalam rumah. Ibu pernah dengar cerita ada istri yang bawel galak luar biasa yang diceburin ke sumur sama lakinya. Pernah dengar kan? Diceburin ke sumur, ngomel-ngomel kerjaannya main terus suaminya. Pas diceburin ke sumur, ternyata di dalam sumur ada jin. Berlari ke atas, apa dia bilang? 800 tahun ada tinggal di dalam sumur, baru kali ini berisiknya orang luar biasa di dalam sumur. Udah kalau kasih ngomel aja untuk kali. Ibu, kan kalau ngaji kita bisa ketawa begini Bu. Coba kalau di rumah, ya kan? Ya tuh pada jembar hatinya, senang jiwanya. Alhamdulillah Ustaz bikin begini. Alhamdulillah. Perkara pendaringan kita kosong, dompet tipis. Arisan 3 kali kita tunggak.
Itu mah nomor 16. Yang penting kita duduk di majelis taklim bisa ketawa kayak begini. Alhamdulillah. Tahan marah, Bu. Tahan marah. Ya rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau sini ya Rasulullah. Seorang laki-laki bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, wasiatkan kepada aku. Nabi bilang, la tartab hatta marah. Nabi bilang, jangan marah-marah, jangan marah-marah, jangan marah-marah. Sampai 3 kali Nabi bilang, jangan marah-marah. Orang yang baik adalah orang yang baik itu adalah orang yang susah marah, gampang baiknya. Bu, saya ulangin. Orang yang baik adalah orang yang susah marah, gampang. Susah marah, gampang. Tapi orang yang jelek, kata Nabi, adalah orang yang gampang marah, susah baiknya. Kumpul di majelis taklim, pengajian di RT, di PKK, di arisan, di tetangga saudara, ada kumpulan-kumpulan. Bawa hati sabarnya berlapis-lapis. Betul? Betul? Jangan gampang marah, cegukan, ngambekan. Dikata dikit pikir, kagak nanya-nanya. Ngaji suruh hadir pengajian, ibu-ibunya pada bawel begitu. Ibu, tahan emosi marah kita. Semua teman dan jamaah kita ini adalah semuanya saudara kita. Alhamdulillah. Yang terakhir, kata anak muda tersebut, wahai Umar, yang saya lakukan yang ketiga adalah saya selalu menjaga silaturahmi. Yang pertama apa Bu tadi? Jaga hebat. Kedua, gak gampang marah. Yang ketiga, silaturahmi. Ibu, saya mau pesan di pengajian ini, di majelis taklim ini, munculkan rasa kebersamaan di antara kita. Biarkan yang warna benderanya merah, kuning, hijau, belang, coklat, hitam, silakan. Itu adalah hak kita masing-masing. Betul? Beda boleh, nggak sama silakan. Yang nggak boleh kita ini setuju? Setuju? Setuju dalam ketidaksetujuan. Biarkan kita ini berbeda. Emang kita dilahirkan dari emak bapak yang berbeda-beda. Jangankan ibu yang dari mana-mana kita kagak tahu orang tuanya. Kita punya anak 7, anak kita dari antum nomor 7 kagak ada yang sama. Betul? Betul? Yang dari perut ibu, apalagi perutnya beda-beda. Iya Pak, iya. Persaudaraan dan kesatuan di antara kita umat Islam sekarang ini adalah harga yang paling penting. Setuju? Silaturahmi adalah kuncinya. Coba kalau ada pengajian dari RT 1 sampai RT, saya bayar itu yang amat ya. RT 1 RT 14, itu Pak RW-nya apa? Apa nama RT? Oh, 14 RT bikin pengajian model begini. Kalau sengaja kita pengen ketemu atu 3 bulan hampir 4 bulan kita nggak kelar-kelar. Tapi alhamdulillah ustadzah kita punya inisiatif. Dibantu sama bapak RT-nya, dibantu sama bapak RW-nya, dibantu sama ketua DKM-nya. Alhamdulillah pengajian kita 1 RW bisa kita laksanakan. Amin. Silatur man ahabba ayyusata fi rizqihi wa yunsa fi atharihi falyasir rahimah. Siapa orang yang umurnya pengen panjang, siapa yang mau panjang umurnya? 2000 tahun mau? Panjang umur dalam taat, dalam iman, dalam Islam, badannya sehat, rezekinya gampang, anak kita soleh-solehah, rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Kata Nabi 1 syaratnya silaturahmi.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kebaikan. Keluar dari majelis ini tidak ada satupun di antara kita kecuali dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satupun yang keluar dari majelis ini kecuali doa-doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru, para kiai, para tokoh masyarakat, para ustadzah yang hadir di tempat ini, kita doakan mudah-mudahan umur mereka panjang, hidup mereka berkah, perjuangan dakwah mereka diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang hadir dengan doa yang sama, mudah-mudahan apa yang kita inginkan semuanya diijabah oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan kita akhiri dengan membacakan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ceramah pada siang hari ini Bapak Haji Syarif Hidayatullah MPD. Diinformasikan untuk RT 13 bulan depan akan menjadi penyelenggara untuk acara pengajian rutin bulanan. Sebelum acara saya tutup, perkenankan saya di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara pengajian Masjid At-Taufiq. Dan apabila ada kesalahan dalam membawakan acara, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.